Maaf, ada pertanyaan dari jemaah. Katanya setelah menyimak, mendengarkan keterangan, penjelasan ilmu makrifat dari awal sampai di akhir video tilawah semesta ini, dan meneliti juga beserta mentafakuri. Nah, saya katanya ada sedikit kesimpulan gitu. Ini kayaknya manusia katanya ya harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Bertemu mengetahui Tuhan itu berarti harus diawali dari dunia ini. Nah, ini yang saya mau pertanyakan. Apakah mungkin katanya kita manusia biasa, khususnya saya, bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, semoga berkah selalu, dan terima kasih bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar kami semakin semangat berbagi ilmu makrifat. Tapi walaupun tidak subscribe juga gak apa-apa, kami akan terus memperjuangkan tentang agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Sahabatku, itu pertanyaan dari jamaah yang tadi. Itu kesimpulannya emang seperti itu. Dan maksud visi misi dari channel tilawah semesta ini emang ke sana, agar kita semua bisa makrifat di dunia ini, bisa mengenal Tuhan dari sekarang, dan agar tahu jalan kemana kita pulang nanti, agar tidak tersesat atau tidak mendapatkan ilmu sesat, itu agar terhindar dari yang namanya kesesatan intinya. Dan apa mungkin kami manusia biasa yang dipertanyakan beliau tadi bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Nah, ini akan kami jawab langsung dari Allah. Maksudnya Allah lah yang akan menjawab langsung pertanyaan beliau, sebagaimana firman Allah surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang yang
iman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri, untuk taqarrub kepada Allah, kepada Tuhan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat lain itu di surat ke-84 ayat 6, di sana lebih jelas lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Nah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kadihun, bekerja dengan sekeras mungkin. Ila robika, menuju Tuhanmu. Kadahan, famulaki, maka pasti kamu akan bertemu, pasti kamu akan menemuinya. Nah, itu jawabannya langsung dari Allah. Jadi kita tidak usah ragu bahwa kita manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, banyak berbuat dosa. Ya, kita dari sekarang jika kita bersungguh-sungguh ingin selamat di dunia dan di akhirat, ingin diridhoi Allah, ingin disayangi Allah, maka bersungguh-sungguhlah untuk mencapai itu. Bersungguh-sungguhlah untuk mendekatkan diri. Nah, maka kamu pasti akan menemuinya, akan bisa mengenal dari sekarang. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Karena kalau kita kaji dari ayat ini, ya mungkin kita bisa paham, juga bisa mengerti. Karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang iman kepadanya. Nah, di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia bahwa kita harus tabun nafsi, harus bersungguh-sungguh, memeras keringat untuk berjumpa, untuk mendekatkan diri, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dalam hal ini ya kita tinggal menanyakan saja kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau, ada kemauan, berniat, ingin melaksanakan pendakian istilahnya. Apakah kita benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat? Apakah kita mau berjumpa dengannya apa tidak? Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Tanya saja. Nah, sekali lagi kami akan menanyakan, manusia nanti setelah mati pasti akan berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Dan itu merupakan pemahaman banyak orang, hampir semuanya seperti itu, bahwa berkeyakinan
untuk berjumpa di dunia ini tidak mungkin. Karena untuk berjumpa dengan Allah itu nanti di akhirat, kan kebanyakan seperti itu. Nah iya, kami juga setuju dan memahami. Ya pasti itu kalau di dunia ini karena untuk bertemu yang seperti Anda bayangkan tidak bisa kalau di dunia ini. Tapi kenapa ada orang yang sudah mengenal Allah, makrifat kepada Allah, katanya, oh itu mah para nabi. Oke, kan ada juga manusia biasa seperti para wali, para sahabat, para wali. Nah, dan terus itu mengelak lagi misalnya seperti, oh itu mah para nabi, para wali. Kita kan bukan wali. Oke. Nah kan sekarang masih ada mursyid, ulama yang warasatul anbiya, kok masih bisa makrifat? Oh itu mah untuk para nabi, para ulama, kan kita manusia biasa. Ya berarti intinya Anda jika terus mengelak ya emang tidak mau mengenalnya. Itu seperti itu. Dan tidak sama sekali tidak mau berzikir kepadanya, tidak mau mengingatnya, atau istilahnya ngalap cukup mengetahui mengenal Allahnya itu hanya kepada namanya saja, berarti seperti itu. Dan benar-benar tidak mau berzikir yang sempurna mungkin ya, seperti itu sahabatku. Nah ini bagaimana? Karena setiap pulang kan pasti berjumpa. Itu benar-benar kalau dipikir logika. Tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadis yang qat'i supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang benar-benar harus nasiun dan dalilin sesuai dengan dalil dari Allah, dari Rasul. Karena ya maklum kalau manusia zaman sekarang nih seperti itu kemauannya, pengennya mana dalilnya gitu. Karena kalau tidak ada dalil itu terasa sesat, mungkin gak tahu gimana. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus nabi, rasul, sahabat, para wali, dan terus ke sini para ulama, sehingga terbentuklah yang namanya dalil yang berupa Al-Qur'an, Al-Hadis, dan kitab-kitab. Nah, kami menemukan salah satunya tentang hal yang bersangkutan dengan yang tadi dibahas, ada di hadis Bukhari. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul berfirman, yang kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, beliau mendengarkan perkataan Mu'ad bin Jabal yang langsung mendengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah, di sana Allah Subhanahu wa taala, man laki Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah. Nah, itu bunyinya ya. Nah berarti kita ini semuanya jika bertemunya nanti karena Allah atau Rasul mengatakan akan masuk surga, berarti semuanya akan masuk surga kalau bertemunya nanti. Nah sedangkan kalau akan masuk surga, untuk apa tuh dari sekarang kita berbuat baik? Coba rasakan. Nah, dari hadis tersebut kalau kita kaji,
dan tafakuri, pasti kita akan mendapatkan kesimpulan seperti itu. Kalau kita semua nanti di akhirat akan bertemu dengan Tuhannya, itu jelas semuanya akan masuk surga. Karena man laki Allah la yusrik bi dakhalal jannah, akan masuk ke surga. Semuanya jelas. Nah, jadi kalau seperti itu semua akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Allah menyuruh untuk berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Ya, bukan berarti kita jadi gak usah berbuat baik, bukan maksudnya seperti itu. Ini akan agar kita ya semakin mantap, semakin matang lagi ketika kita berbuat baik. Kita istilahnya ya, mari kita jelaskan supaya kita ini mengerti nih. Memang semua manusia, bukan satu persatu lagi, tapi semua manusia ya emang akan istilahnya bertemu dengan Tuhan nanti. Hanya ruh manusia tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunia ini. Karena sesuai firman Allah juga ini, man kana fi hadihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Ini surat ke-17 ayat 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka atau niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat. Wa adallu sabila. Ini yang orang-orang yang tersesat itu, yang istilahnya ilmu sesat itu, yaitu orang-orang yang tidak ingin mengenal atau menyalahkan ilmu-ilmu makrifat, tidak percaya para wali. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang tersesat itu, ilmu sesat. Nah, jadi karena buta di sini, ya buta kepada Allah pastinya. Karena upama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin. Karena di akhirat itu bukan tempatnya mencari ilmu atau berilmu, bukan lagi kalau di akhirat. Nah, ini di kitab Usuluddin juga diterangkan, man yakfurullah fi dunya fa kaifa yarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunianya, tertutup hatinya di dunia kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Akan buta dan tersesat di jalan. Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Jadi inilah yang kami harus takuti, yang kami ini istilahnya kasihan kepada umat Islam sekarang yang semakin jauh dari yang sebenarnya. Ini yang harus kita takuti, khauf gitu, yang dikatakan khauf
Ya, sekarang tanya, saya mulai mengerti. Jika sudah mulai mengerti, boleh di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, seperti begini. Bagaimana cara untuk kita bisa bertemunya ya dengan Tuhan di dunia ini? Ya, seperti itu misalnya. Ya, yang padahal di video-video sebelum ini itu ya sudah. Itu tentang pertemuan semua. Ya, tentang makrifat semuanya, berzikir, beribadah. Itu jika di dalam ibadah dipakai, disimak ya video-video sebelum ini, itu sholat kita akan khusyuk, akan tenang, akimis sholat tadi rizkinya itu akan tercapai. Karena semuanya emang memerlukan proses, ada caranya. Ya, yang penting minimal kita harus ada keinginan dulu lah dari hati yang tulus. Karena jika tidak ada keinginan, tidak bisa dipaksakan, bisa dipaksakan. Yang ada ya pokoknya, kalau yang ada itu malah malas gitu, seperti ya tidak ada semangat, dorongan seperti itu, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan istilahnya ya perjalanan atau torekat, bahasa Arabnya ya, torekat yang tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginan kita masih lemah, barang tentu kita akan berhasil. Belum tentu, maksudnya tidak akan berhasil. Sebab ini memerlukan ya ta'bun nafsi tadi, dorongan, semangat gitu ya, memeras keringat, atau istilahnya sugulul kolbi, semangat dorongan dari hati, dan sidatul hisabi kalau semuanya gitu ya. Untuk poin-poinnya harus kuat perhitungan. Ta'bun nafsi, sugulul kolbi, wasidatul hisabi, harus memeras keringat, harus bersemangat ya, semangat dorongan dari hati, dan harus kuatnya perhitungan. Itu sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, tidak semudah itu. Ya walaupun di video-video sebelum ini misalnya ya, kan sudah dibongkar semuanya, cara mengingat, cara bertemu, cara berzikir di dalam kegiatan kita sehari-hari, kegiatan beribadah maupun di luar ibadah seperti pekerjaan. Nah masalahnya seperti ini, gini. Kan itu hanya makrifat, hanya tahu, hanya bisa berzikir. Nah sedangkan kan istilahnya kita seperti kalau kita mengetahui seseorang, contohnya makrifat kepada seseorang. Oh, ini artis yang bernama ini misalnya ya. Contohlah siapa ya, Syahrini atau siapa pokoknya ya, Raffi Ahmad. Oh yang itu Raffi Ahmad tuh. Nah itu makrifat, baru makrifat. Itulah makrifat. Oh dia tahu Raffi Ahmad itu yang ini ya, Nagita Slavina misalnya itu yang itu, Presiden Jokowi itu yang itu misalnya, kita baru makrifat. Nah ini poinnya setelah itu kita bagaimana caranya agar bisa mengenalnya, agar bisa dekat dengannya dan pulang kepadanya. Nah ini ya, walaupun di video-video sebelum ini ya kita sudah bermakrifat, nah masih panjang perjalanan kita. Maka insya Allah selagi hayat di kandung badan, selagi kami juga ya ada takdirnya, ada izin dari Allah, akan terus bersemangat insya Allah. Apalagi jika teman-teman saudaraku juga mendoakan, mendukung dengan like, di komentar ya, berkomentar, meramaikan.
atau menanyakan. Jadi kan saya juga semakin semangat. Oh ternyata rame channelnya, dan apalagi yang subscribe ya, terima kasih. Insya Allah akan terus memperjuangkan channel Tilawah Semesta ini ya. Ini demi agar kita semuanya ya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena kalau keinginan kita sudah kuat, maka Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi peluang kepada kita, ya, kita semua. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya itu pasti akan berjumpa, akan kembali mengenal dan dekat dengannya. Nah, ini berdasarkan firman Allah juga ya, yang tercatat di surat ke-18 ayat 110, di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Di sana berbunyi famangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhan, maka hendaklah mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan mempersekutukan, jangan sekali-kali menduakan Allah, musyrik kepadanya. Jadi fokus kepada Allah. Ya, setelah ya video kemarin kita bermakrifat, amalkan di dalam sholat, di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan sekali-kali mempersekutukan. Itu, jangan menduakan lagi sekarang. Jika sudah tahu, jika sudah menemukan, bisa berzikir kepadanya di video sebelum-sebelum ini, bermakrifat kepada Allah. Jangan menduakan lagi. Ya, yang kita yakini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah, milik Allah, oleh Allah. Ya, kepada Allah semuanya. Lillah, billah, minallah. Seperti itu. Agar kita semua semakin diridhoi Allah, disayangi lagi oleh Allah, dan ya yang namanya disayangi lah, ya digampangkan segala urusan dan lain sebagainya kan. Dan itu pasti yang semua orang inginkan, ingin dilancarkan segala urusan, pekerjaan, rezeki lancar, sehat, gitu kan, ibadah, keluarga, bahagia semuanya. Nah itu kan, itu pasti yang semuanya inginkan, dan itu akan tercapai jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Nah, maka dari itu, kalau yang untuk sudah memahami, menyimak ilmu makrifat di Tilawah Semesta ini, yang sudah memahami seperti di video-video sebelum ini, jangan mempersekutukan Allah lagi, jangan menduakan Allah lagi. Cukup semuanya dari Allah, oleh Allah, milik Allah. Ya, semuanya. Ku Allah, nu Allah, di Allah. Kalau istilah Sunda ya. Billah, lillah, minallah, semuanya ya. Dari Allah, lillah baru. Jadi enak. Sadar terus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menyimak. Subscribe. Salam Tilawah Semesta.